Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yen Tambunan. Di video kali ini gue bakal sharing tentang tutorial cara main Fantasy Premier League dari susun pemain sampai persiapan menuju Inggris guys kalau kita menang FPL. Langsung aja kita mulai guys. Oke, pertama-tama kita kunjungi dulu ya guys situs FPL-nya fantasypremierleague.com. Bagi lo yang baru pertama kali mau main, mesti klik sign up now. Lalu kita isi dulu guys data kita, first name, last name, email, lalu passwordnya apaan. Oh, mesti ada mix ya. Ini lo ikutin nih guys. Bahwa password itu mesti ada 8 karakter minimal, mix uppercase and lowercase, huruf besar huruf kecil, lalu minimal ada 1 angka. Terus ada spesial karakter kayak N, tanda seru atau tanda bintang. Setelah ini semua kecentang, memenuhi syarat. Gender pilih laki-laki, tanggal ulang tahun. Ini gue random ya guys. Select country, Indonesia. Nomor telepon opsional ya guys, tapi karena ini gue kasih contoh, akun utama gue kan udah bikin, gue masukin nomor telepon. Nah lo juga kalau misalkan baru pertama kali bikin, masukin nomor telepon aja gitu ya guys. Next, lalu pilih klub favorit lo guys. Kalau gue dari awal nonton Premier League gue sukanya Arsenal. Bisa juga kalau lo nggak memfavoritkan 20 klub Premier League, pilih General PL Fan ya guys yang ini. Gitu. Kayak biar netral, gue General PL Fan deh. Next. Nah ini lo kalau mau dikasih informasi-informasi nih via email. Kalau gue pribadi sih gue nggak ada yang gue centang ya guys, karena agak ngeganggu. Yang penting lo centang yang ini, I have read and agree. Nah kalau lo mau rajin ya lo baca dulu nih terms and conditions ya guys. Complete registration. Nah lo langsung diminta konfirmasi ke email ya guys, jadi lo langsung buka email lo. Gue udah buka nih, coba gue refresh dulu. Nah, Premier League account activation. Di sini lo klik ya guys, activate account. Oke, email address confirm, login. Masukin email lo. Plus password yang udah lo tulis tadi guys. Sign in. Nah, di sini lo langsung aja klik play Fantasy Premier League ya. Oke, langsung pilih yang ini guys, squad selection. Nah, di sini lo punya budget 100 juta pound sterling ya ceritanya ya. Lo pilih 15 pemain, 2 kiper, 5 back, 5 gelandang dan 3 penyerang. Oke. Gue pilih dulu nih ya guys. Kiper yang harganya, nah ini tuh harga pemainnya guys, ini poin mereka di musim lalu. Kiper gue pilih misalnya, gue suka nih kiper Newcastle nih guys, Nick Pope. Oke. Lalu nah biasanya nih guys, kalau misalkan kiper cadangan itu, kalau gue pribadi sih yang harganya termurah aja ya. Kemungkinan nih guys, kabar-kabarnya kiper harga termurah tuh lo bisa ganti-ganti di sini guys untuk harga nih. Kiper harga termurah yang berpotensi main jadi pemain inti itu kiper Leicester guys, si Ward. Karena Kasper Schmeichel kemungkinan bakal hengkang nih guys di bursa transfer ini ya dari Leicester. Lalu posisi back. Nah, ini lo bisa pilih nih goalkeeper ganti ke defender. Udah pasti kalau gue sih back kanan Liverpool ya, Trent Alexander-Arnold. Musim lalu dia jadi top scorer poin. Terus juga bek kanannya Manchester City, Joao Cancelo. Udah pasti terkunci. Terus yang jago juga Reece James. Nah, kenapa kita pilihnya back sayap ya guys? Karena gini, back sayap itu atau wing back itu kan dapat poinnya nanti dari bertahan dan juga dari menyerang. Karena mereka ini kan
Selain kemungkinan dapat clean sheet, bisa kemungkinan juga dapat goal dan assist. Makanya back itu kalau gue pribadi lebih suka yang back sayap atau wing back. Tapi ada juga guys back tengah yang jago bantu serangan tuh, lihat bola-bola mati. Seperti contohnya tuh back tengahnya Arsenal, itu bisa juga lo masukin kayak Gabriel Magalhaes. Terus satu back lagi yang harganya murmur lagi aja ya, yang lagi ngetren nih harga 4 nih, si back harga 4 yang lagi keren ngetren adalah si backnya Nottingham Forest nih, yang dibeli dari Liverpool, Neco Williams. Atau lo bisa juga beli backnya Everton nih, si Peterson, Nathan Peterson. Gue ini dulu deh, Neco Williams. Untuk gelandang, nah banyak yang bilang nih gelandang kita wajib masukin FPL God, atau yang suka dianggap sebagai dewanya FPL nih guys, Mohamed Salah. Musim lalu top scorer ya guys, 265 poin. Ini gue coba bantu pilih pemain-pemain yang memang udah terbukti kualitasnya guys. Kalau misalkan lo nanti ada kesukaan pribadi, silahkan dipilih. Terus juga yang lagi naik daun nih guys, ada 2 pemain ya, pemainnya Wolves nih, si Neto, lalu juga pemain Aston Villa juga yang lagi sangar di pramusim, ada Bailey. Lalu ini juga yang lagi sangar juga nih, Martinelli dari Arsenal. Satu lagi midfielder cadangan, kita pilih lagi yang harganya paling murah aja guys. Kita ganti ke midfielders, harganya kita cari yang paling murah, 4,5. Yang pasti main, jadi pemain inti ada nih. Nah kalau misalkan lo cari kayak gini nih, pemain yang lo cari kelamaan nih guys, nggak ketemu-ketemu, lo bisa aja klik namanya, atau kayak tadi cara gue, lo cari klubnya di sini. Ini gue cari namanya ya, contohnya ya, Andreas Pereira nih. Nah, Andreas nih. Nih, kalau lo ketik information, muncul statistiknya di masa lalu ya. Habis pindahkan dari Manchester United. Untuk striker. Nah, kalau lo udah habis ngeklik A kayak gini, A-nya lo hapus dulu. Baru lo lanjut pilih. Ganti ininya. Forwards. Nah, kita pilih striker yang sudah teruji ya guys. Harry Kane. Lalu juga striker yang laris, manis, si Gabjes. Nah, wih, budget gue masih sisa 8, banyak juga ya. Oke, berarti striker yang harganya 8 ya guys. Ada pilihannya nih, Antonio, Tony, Watkins, Mbeumo, Havertz. Boleh deh, biar uang kita pasin aja 8. Kita pilih Havertz ya guys. Oke, 15 pemain udah terpilih. Langsung kita pilih enter squad ya guys. Pilih nama tim lo. Semoga juara FPL. Semoga juara FPL dah. Choose a club. Nah tadi lo boleh pilih klub-klub lo apa, atau pilih non. Habis itu I agree. Enter squad. Nah, oke, setelah squad lo jadi, ini kita pakai formasi 4-4-2. Gue sekarang bakal lanjut nerangin ke bagian-bagian yang memang harus kita pahami bersama ya guys. Gue langsung ke info. Mana bagian detail facts ya? Oh ini help. Kita ke facts dulu guys. Nah, ini ada banyak banget guys, lo bisa baca satu persatu. Informasinya super detail, bahkan kalau misalkan ada pertanyaan lo yang belum terjawab tentang FPL, lo bisa nge-email FPL-nya langsung guys ke sini. Subjeknya apa, message-nya apa, lo send message. Nah sekarang gue buat membantu lo supaya makin memahami, gue akan menerangkan poin-poin yang paling penting yang perlu kita pahami guys. Kalau dari bagian facts ini, gue mau nerangin di bagian managing your team. What formation can I play in? Nah, jadi gini guys, formasi di sini tuh lo bisa ganti seperti gini ya, langsung aja kita praktekin. Ini kan sekarang formasi 4-4-2 nih. Lo bisa ganti, kalau lo mau pakai 3 penyerang 4-3-3,
caranya gini aja. Salah satu gelandang lo yang lo nggak yakin nih buat poin tinggi, misalkan lo nggak yakin Martinelli nih. Nah, lo ganti aja ke Havertz. Lo klik penyerang supaya formasi lo berubah jadi 4-3-3. Jangan lupa setelah lo ganti formasi, lo klik save your team. Otomatis formasi lo 4-3-3. Tapi misalnya di game week ini lo lebih yakin, kayaknya gue lebih suka formasi gue 3-5-2 deh. Oh gampang, kita ubah dari back. Back lo berarti cuma 3 nih. Lo yakin sama Alexander-Arnold, Cancelo, James. Gabriel lo kurang yakin. Gabriel lo ganti. Lo ganti sama gelandang lo kan. Lo mau formasi 5 gelandang. Nah, satu lagi siapa striker yang mau lo keluarin? Misalkan Havertz deh. Oke. Lo masukin berarti gelandangnya Andreas. Formasi lo otomatis berubah ke 3-5-2. Kapten lo mau ganti. Sekalian aja nih ya. Klik nama pemainnya mau lo kaptenin ya kan. Set. Make captain. Vice kaptennya siapa? Make vice captain. Oke, save your team. Buat captain dan vice captain ntar gue jelasin lebih lanjut. Nah, kita balik lagi ke sini ya guys. Bagian tadi, managing your team. What formation can I play in? Nah, intinya tuh lo mesti formasi lo tuh ada 1 kiper, minimal 3 gelandang, dan minimal 1 penyerang. Itu syaratnya guys. Minimal 2 gelandang gitu. Lalu how do I change my captain? Nah, ini tadi cara ganti kapten ya guys. Lo klik pemainnya siapa yang mau lo kaptenin. Misalkan dari Mo Salah lo pengen ganti ke Neto. Klik Netonya, klik make captain. Atau kalau lo pengen tetap Mo Salah ya balik ke Salah, klik make captain. Jangan lupa setiap habis melakukan perubahan lo lakukan save. Gitu ya. Lanjut. How do I change my team name? Nah, ganti nama nih ya guys. Atau ganti kostum, atau ganti tim yang lo support. Misalkan lo dari pendukung Arsenal pengen ganti ke pendukung Liverpool, bisa aja. Dengan caranya nih ada penjelasannya kan. Ke team details guys. Jadi di sini. Lo bisa ke team details, lo ganti nama timnya, lo bisa ganti kostum di sini. Misalkan bajunya lo mau ganti warnanya. Terus juga mau pakai logo, misalkan Premier League Inspires. Mau ganti celana atau bahkan kaos kaki gitu, itu bisa semuanya gitu guys. Ganti klub favorit tadi kan yang gue bilang, kalau gue kan ini netral aja non ya, tapi mau lo ganti jadi ke Arsenal misalkan, update details. Nah ini otomatis berubah fan league ya, ada muncul lambang Arsenal di sini gitu guys. Lalu can I make change to my team? Nah gini guys, misalkan setiap game itu kan ada deadline-nya guys. Lo kalau misalkan mau melakukan perubahan itu pastikan sebelum deadline-nya. Kalau misalkan pertandingan udah mulai, perubahan yang lo lakukan saat itu, misalkan nih game week pertama nih, pekan pertama udah main nih, udah ada poin nih di sini kan. Kalau lo mau ganti melakukan perubahan itu baru bisa kepakai di game week berikutnya, di game week 2. Gitu. Jadi kalau lo mau ganti kapten sekarang sebelum game week 1, lo ubah kaptennya, formasinya. Tapi kalau misalkan ketika pertandingan udah mulai, pekan pertama, pertandingan pertamanya udah mulai, segala perubahan yang lo lakukan itu baru berlaku untuk game week 2 alias pekan selanjutnya guys. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini juga yang perlu kita tahu, chips. Nah, jadi chips itu kita disediakan bench boost dan triple captain ya guys. Nih. Ini kalau lo mau mainin, lo klik play. Habis itu save your team. Jadi gini guys, kalau bench boost itu biasanya kan kalau lo main pada normalnya nih, yang kehitung poin lo ini nih dari 11 pemain ini guys, dari formasi yang lo pakai ini. 4 pemain cadangan ini poinnya nggak akan kehitung. Tapi ketika lo aktifin bench boost, nah nyala nih kotaknya. Artinya 4 pemain ini poinnya juga akan dihitung. Jadi di game week itu sama aja kayak pekan, sama aja kayak minggu ya guys. Game week tuh bahasanya FPL aja. Ketika lo aktifin bench boost, poin lo yang kehitung di game week tersebut itu 15 pemain guys. Begitu pula ketika lo aktifin triple captain. Kalau kapten biasa kayak gini kan, poinnya normalnya tuh dikali 2 guys. Pemain yang lo kaptenin, poinnya akan dikali 2 gitu. Tapi kalau misalkan kapten lo nggak main, poinnya akan lari ke vice gitu. Vice-nya jadi dikali 2. Nah kalau lo pakai triple, lo aktifin, warnanya jadi berubah kan? Gue ulang nih. Set dari warna hitam, di play dia jadi warna putih. Artinya poin si kapten lo di game week tersebut itu akan dikali 3 guys, triple captain gitu. Jangan lupa kalau lo mau aktifin triple captain dan bench boost, save your team. Yang jelas lo cuma bisa mainin bench boost dan triple captain dalam semusim itu cuma 1 kali guys.
gitu. Dan mereka nggak bisa dimainin secara bersamaan, mereka harus dimainin di game week yang berbeda gitu guys ya. Lanjut setelah itu, nah ini tadi ya udah gue terangin ya, bisa nggak pakai lebih dari satu chip di game week yang sama? Itu nggak bisa. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan triple captain lo, kaptennya nggak main? Nah, itu tadi yang gue bilang. Misalkan nih, lo udah triple captain mau Salah. Mau Salah nggak main guys. Maka larinya ke Vice, si Harry Kane yang dikali 3 poinnya. Tapi Harry Kane ternyata nggak main. Jadi yang lo triple captain dan lo Vice captain sama-sama nggak main. Wah, apes banget tuh. Itu lo akan kehilangan poin. Jadi nggak ada yang kena triple, nggak ada yang poinnya dikali 3. Dan triple captain lo tetap hangus, nggak bisa digantiin di game week selanjutnya meskipun saat itu triple captain lo dan vice captain lo nggak ada yang main. Gitu guys. Jadi emang lo kalau mau pakai jurus ini, lo pastikan emang saat lo bener-bener yakin dan pastikan pemain tersebut fit untuk bermain. Gitu guys. Nah, how do price? Nah, apakah ketika lo pakai free hit chip? Sejauh ini sih gue lihat free hit lagi nggak ada ya guys di musim ini ya. Tapi free hit itu tuh ketika lo bisa mengganti nih, di sini nggak ada kan free hit kan. Musim 2021-2022 itu ada free hit. Free hit tuh gini guys, lo bisa ganti nih 15 pemain inti lo ini dengan pemain yang baru. Ambil contoh nih, kita sekarang di game week 7. Mau menyambut game week 8. Nah, buat menyambut game week 8 nih, lo bisa ganti nih 15 pemain lo ini dengan pemain yang baru. Di game week 8, lo akan mainin 15 pemain yang baru. Tapi ketika masuk ke game week 9, semua pemain lo yang lama di game week 7 itu akan kembali seperti semula. Gitu. Jadi free hit lo hanya untuk mengubah seluruh tim lo untuk satu game week, dan di game week selanjutnya pemain lo akan kembali seperti semula. Nah, perubahan harga yang lo dapetin ketika lo lagi make free hit itu tidak akan lo dapatkan ketika akhirnya tim lo balik ke semula. Gitu guys ceritanya. Oke, chips udah ya. Sekarang kita lanjut ngebahas transfers nih. Ketika lo gak pakai jatah transfer, apakah akan bertambah di game week selanjutnya? Oke. Jadi di FPL ini guys, lo tuh dapat jatah transfer setiap game week tuh 1. Misalkan nih di game week 2, lo kan dapat jatah transfer nih 1 guys. Untuk menyambut game week 2 lo dapat jatah transfer 1. Terus lo mikir tim lo masih oke, lo nggak perlu melakukan transfer. Di game week 3, di persiapan menuju game week 3, transfer lo akan bertambah 1 lagi. Jadi lo punya 2 jatah transfer. Gitu. Tapi kalau misalkan lo nggak pakai lagi di game week 3 menuju game week 4, bukan berarti jatah transfer lo jadi 3, tetap cuma 2 maksimal guys. Gitu. Nah, boleh nggak gue melakukan transfer lebih dari jatah yang disediakan sama FPL? Boleh banget. Cuma setiap kelebihan transfer yang lo pakai dari jatah free transfer, lo akan kena minus 4. Gitu. Jadi contoh gini guys, lo punya jatah transfer 1 nih. Tapi lo lihat tim lo banyak yang cedera pemainnya, otomatis lo mesti ganti lebih dari 1 pemain. Jadi lo melakukan transfer 2. Nah, lo kena minus 4 poin. Kalau misalkan jatah free transfer lo 1, lo ganti 3, berarti lo kena minus 8 poin. Jadi selalu kelipatan 4 guys, setiap pertambahan pemain yang lo ganti. Begitupun kalau jatah transfer lo 2, lo ganti 3 pemain, ya lo kena minus 4. Jatah transfer free lo 2, terus lo ganti 4 pemain, lo kena minus 8. Begitu seterusnya guys. Nah, selanjutnya, apakah bisa meng-cancel transfer yang udah dilakukan? Nggak bisa. Kalau lo udah misalkan klik OK, lo nggak bisa batalin. Nah, gini ya guys, kita contohin nih, transfers ya. Set. Kalau di awal, kayak kita gini kan menuju kompetisi baru mulai, lo bisa transfer sepuasnya. Tapi ketika nanti game week udah jalan, FPL udah jalan musimnya, lo mesti hati-hati dalam melakukan transfer. Contoh, misalkan nih kita udah masukin game week 1 udah kelar, lo menuju game week 2. Tiba-tiba Reece James cedera. Nah, Reece James kan harganya 6. Lo ganti, lo punya budget 6 nih. Lo ganti back yang baru. Contoh, misalkan lo ganti siapa ya, back sayap juga yang keren ya. Contoh nih, kita mau ngamanin clean sheet deh. Kyle Walker kali ya. Kyle Walker. Lo punya budget tabungan sekarang 1, karena Walker harganya cuma 5. Jangan lupa lo klik save. Make transfers. Nah, klik make transfer ya. Habis itu confirm. Kalau lo udah klik confirm, lo nggak bisa ngebatalin transfer James ke Walker ini. Tapi kalau lo masih mau melakukan perubahan, change transfer. Lo balik lagi ke seperti semula.
Tapi kalau lo udah make transfer dan lo yakin Walker masuk, confirm, otomatis pemain lo berubah. Walker, Reece James ya out gitu guys. Nah lanjut. Nah ini, jadi gini guys, ketika lo menjalani kompetisi FPL ini guys, harga pemain lo tuh bisa naik. Contoh kayak gini, sekarang harganya Kyle Walker nih 5. Tapi kalau misalkan dia mainnya bagus banget, misalkan di game week pertama dia cetak 5 gol, semua orang pasti rebutan pengen ngambil Kyle Walker kan. Otomatis ketika transfer naik, harga dia akan naik juga. Nah ini kayak hukum ekonomi nih guys, permintaan naik, harga naik. Jadi kalau misalkan harga dia nih, misalkan naik nih dalam seminggu naik 0,2, artinya dia harganya jadi 5,2 kan. Tapi kalau misalkan lo jual Kyle Walker, lo nggak dapet 5,2, lo dapetnya 5,1. Nah ini memang mungkin bagi lo yang baru agak membingungkan ya, tapi seiring berjalan waktu lo akan paham. Jadi intinya kalau harganya naik ke 5,2, lo dapetnya 5,1, cuma separuh dari kenaikannya. Begitupun selanjutnya guys, misalkan harganya naik ke 5,4 nih Kyle Walker, ketika lo jual Walker, lo dapetnya 5,2. Begitupun ketika Kyle Walker harganya naik dari 5 ke 6. Ketika lo jual, lo bukan dapat 6, tapi lo dapetnya 5,5. Nah, contoh gini ya, detailnya ya. Lo sekarang punya budget 1 nih. Terus harga Walker naik nih ke 6 guys. Lo jual, lo dapetnya 5,5 kan? Jadi 5,5 dari hasil penjualan Walker ditambah 1. Lo punya 6,5. Nah, lo bisa beli tuh back baru dengan harga 6,5. Tetap cuan, tapi lo nggak bisa ngejual dengan harga yang sama dengan harga pemain saat itu. Gitu guys hitungannya. Gue jelasin versi simple tuh ya guys. Oke, ini tadi yang soal transfer bisa menimbulkan minus poin gitu ya. Ya bisa menimbulkan minus poin. Nah kita lanjut ngebahas wildcard. Apa itu wildcard? Wildcard tuh kayak gini guys. Lo bisa mengganti seluruh pemain lo ini dalam sebuah game week, dan untuk selanjutnya lo bakal pakai squad itu. Dia mirip kayak free hit, tapi kalau free hit kan pergantiannya cuma bisa lo pakai selama 1 game week doang. Habis itu game week berikutnya balik lagi ke squad semula, kayak yang tadi udah gue jelasin. Tapi kalau wildcard, misalkan nih, ini game week 1 FPL udah main, tiba-tiba amit-amit pemain lo, Mo Salah, Kane, Gabriel Jesus cedera. Wah gila, itu pemain premium ya yang pada cedera. Otomatis lo mesti melakukan transfer. Kalau lo melakukan langsung 3 transfer, dengan jatah transfer lo tadi 1, lo kan kena minus 8. Terus lo mikir, gue sekalian aja lah wildcard, toh pemain-pemain gue juga banyak yang nggak poin tinggi ternyata pada culun. Ya udah, lo wildcard, caranya lo ke transfer. Nah, lo ganti nih, set. Ganti semua pemain lo tadi yang pada cedera dan menurut lo misalkan culun. Oke, set. Lo masukin pemain-pemain yang baru. Nah, karena ini masih game week 1 guys, nggak ada nih pilihan buat wildcard, aktifin wildcard. Biasanya dia ada di sini nih pilihannya nih, aktifin wildcard. Tapi ntar ketika lo udah game week berjalan, menuju game week 2 nih, ini udah ada nih pilihan wildcard. Jadi lo ganti aja pemain lo sebanyak-banyaknya, abis itu klik wildcardnya, abis itu dia akan aktif. Nah, contoh ya, gue langsung aja praktekin nih pakai contoh. Mo Salah misalkan lo ganti dengan pemain premium lainnya, misalkan Kevin De Bruyne ya. Terus Harry Kane lo ganti dengan pemain premium lainnya, misalkan Cristiano Ronaldo. Terus Gabriel Jesus-nya diganti dengan misalkan Ivan Toney, Brentford. Terus Gabriel sama Alexander Arnold-nya, back-nya lo ganti dengan, kita masukin misalkan Robertson. Sama satu lagi kita masukin Matthew Cash. Oke. Udah kembali 15-15, lo klik si wildcard tadi ya. Kalau ini kan belum ada pilihannya, jadi pilihannya make transfer. Abis itu jangan lupa confirm. Set. Nah, otomatis berubah kan nih. Nah, squad yang udah lo pilih ketika lo ngaktifin wildcard, ini kan untuk game week 2 ya guys ceritanya. Itu akan terus berlanjut squad lo kayak gini. Gitu. Jadi wildcard tuh bisa ngebongkar tim. Makanya ini juga butuh momentum yang tepat buat lo ngaktifin wildcard guys. Kapan lo bisa mainin wildcard? Nah, ini dia. Wildcard itu dalam semusim kita dapat 2 guys. Pertama lo mesti mainin sebelum nih Sabtu 12 November setengah 9 malam. Lo mesti aktifin wildcard pertama lo. Batas maksimal ini. Lalu
wildcard kedua lo mesti aktifin sebelum Senin 26 Desember jam 20.30 malam. Nah, wildcard kedua ini diberikan itu karena untuk menyikapi bursa transfer musim dingin di Januari guys biasanya. Karena biasanya kan ada pembelian, penjualan, nah lo bisa melakukan perubahan tim lo di situ. Gitu. Bukan batas makainya ya, tapi lo bisa make mulai Senin 26 Desember jam 20.30 malam. Kalau ini batas lo make wildcard pertama lo guys, yakni Sabtu 12 November. Nah kalau ini wildcard kedua lo muncul dan sudah bisa dipakai setelah 26 Desember jam 20.30. Kapan batas akhirnya? Batas akhirnya sampai game week 38. Masih bisa lo tahan tuh sampai game week terakhir guys. Nah, what happens to my save transfer? Nah, kalau misalkan lo mau pakai wildcard, jatah free transfer lo apa kabar gitu kan? Nah, itu bakal tetap kehitung hilang guys. Gitu, kehitungnya lo jadi melakukan transfer. Gitu, tapi di game week selanjutnya tetap akan dapat jatah free 1 transfer lagi. Bisakah gue meng-cancel wildcard gue? No, tidak. Ketika lo udah mengaktifkan wildcard lo, ya udah, lo harus mainin, nggak bisa lo cancel. Gitu, maka tadi gue bilang lo hati-hati ketika lo udah ngeklik transfers, lo pastikan lo mau change transfers atau lo mau confirm. Gitu guys ya. Dual transfer have to be made. Nah, ini ya. Enggak ya. No ya. Oke, dari wildcard itu menurut gue poin-poin utamanya. Kita lanjut ke, nah ini penting juga game weeks where teams play no fixtures or play more than once. Nah, apa yang terjadi jika sebuah tim itu bermain 2 kali dalam game week yang sama? Di FPL itu sebutannya adalah double game week guys. Misalkan itu terjadi karena sebuah tim itu melaju terus di Piala Liga Inggris, di Piala FA, di kompetisi Eropa seperti Liga Champions, Liga Eropa atau UEFA Conference League. Hal-hal seperti itu tuh membuat jadwal sebuah tim menjadi sangat padat. Sehingga terkadang schedule dia tuh bisa diubah antara dicepetin atau dilambatin. Nah, itu akan menjadi sebuah keuntungan nih guys, kalau misalkan sebuah tim bermain 2 kali dalam 1 game week. Nah, biasanya tuh para pemain FPL akan memperbanyak pemain dari klub tersebut yang main 2 kali di sebuah game week. Tapi kita juga mesti waspada, nggak semua double game week, nggak semua tim yang bermain 2 kali dalam sebuah game week perlu kita beli. Kalau pelajaran dari musim 2021-2022 tuh, kayak Watford waktu itu main 2 kali guys dalam 1 game week. Semua orang heboh beli Josh King, penyerangnya Watford, Josh King sama si satu lagi siapa tuh penyerangnya ya, gue lupa tuh. Pokoknya tuh jadinya malah blunder gitu karena Watford mainnya jelek gitu kan, dan terbukti akhirnya ya dia di papan bawah gitu. Jadi mesti hati-hati. Tapi kalau misalkan yang main double game week tim-tim besar dan kita lihat lawannya gampang, perlu kita maksimalin ke 3 pemain gitu, karena setiap klub kan kita bisa punya jatah 3 ya, 3 pemain. Oke, lanjut. Nah, jadi salah satu pemain gue tuh punya schedule sebenarnya main 2 kali di 1 game week. Tetapi dia cuma main di 1 match. Apakah dia akan digantikan dengan pemain yang ada di bench gue ketika dia nggak main di game week tersebut? Itu jawabannya enggak ya guys. Jadi maksudnya gini, misalkan nih Kevin De Bruyne main 2 kali nih guys, lawan West Ham sama Leeds. Tahu-tahu dia cuma diturunin Pep di lawan West Ham, lawan Leeds enggak. Ketika di jatah di lawan Leeds nggak main, apakah jadi masuk nih si poinnya si Neco Williams? Jawabannya tidak, karena dia udah main di laga lawan West Ham. Bahkan meskipun dalam 2 game tersebut De Bruyne cuma main 1 kali, tetap yang masuk poinnya De Bruyne, nggak ada pemain cadangan yang masuk. Gitu ya guys. Oke. Apa yang terjadi jika sebuah tim nggak main di 1 game week? Ya lo ganti pemainnya, karena poin si pemain yang nggak main di game week tersebut pastinya 0. Antara lo ganti dia dengan melakukan transfer, atau lo taruh dia ke pemain cadangan kalau memang dia worth it untuk ditahan, atau ya lo pasrah, poin dia akan 0 ketika dia nggak main. Gitu guys. Oke, lanjut ke player data. Nah, menurut gue di player data ini ada 2 yang paling penting lo tahu ya guys. Nah ini, assist itu diberikan ke siapa sih? Nah, jadi gini guys. Kalau misalkan di FPL itu,
misalkan yang ngegolin Kevin De Bruyne, tapi Kevin De Bruyne tuh ngegolin karena bola muntah dari sepakan Erling Haaland. Erling Haaland dapat assist. Atau Erling Haaland nendang nih guys, kena tiang, bola muntahnya disambar Kevin De Bruyne, jadi gol. Erling Haaland dapat assist. Nah, terkadang memang ini menimbulkan kontroversial ya guys. Lo bisa follow official FPL, Twitter resminya FPL, supaya lo bisa tahu siapa sih yang dapat assist dari sebuah proses gol tersebut. Gitu guys. Lalu how do player price? Nah, gini guys. Jadi kalau misalkan tadi yang gue bilang ya, hukum ekonomi. Kalau misalkan sebuah pemain itu banyak yang beli, otomatis harganya naik. Tapi dalam sehari dia naiknya tuh 0,1 aja. Gitu. Jadi kalau misalkan tuh pemain biasa pemain yang harganya makin murah tuh naiknya cepet. Misalkan ada pemain nih harga 4,5 dan mainnya bagus banget. Langsung cetak 3 gol misalkan, si pemain 4,5. Pasti minggu itu semua orang akan transfer dia. Nah, kemungkinan maksimal dalam seminggu itu harga dia naik 0,3 atau 0,4 gitu. Nah, itu untuk ngebantu banget uang kas lo untuk di masa depan guys. Gitu. Jadi kalau lo pengen naikin uang lo, ini kan budget lo kan 100 nih dari awal. Nah ini kan gue in the bank-nya, uang yang gak gue pakai 4,5. Ini kan total 100 dari awal. Kalau misalkan lo pengen naikin ini, itu lo butuh pemain-pemain yang harganya bakal naik gitu. Tapi lo santai aja, kalau misalkan lo udah milih pemain lo yang keren-keren dan dia konsisten, otomatis pelan tapi pasti harganya bakal naik. Kayak De Bruyne nih, misalkan tiap match rutin 1 gol selama 7 game week, ya udah pasti harga dia nggak mungkin tetap stay di berapa nih harga dia sekarang 12, pasti dia kemungkinan naiknya harga ke 12,3 atau 12,5. Tapi lo nggak bisa berekspektasi harga De Bruyne naik sama dengan harganya Neko. Si Neko ini kan harganya mulai dari 4, sedangkan De Bruyne harganya mulai dari 12. Otomatis harga Neko ini akan jauh lebih cepat nambahnya guys. Gitu. Kalau si Neko mainnya keren ya. Kalau Neko mainnya culun ya dia bahkan bisa turun jadi 3,9 bahkan. Gitu guys. Oke, lanjut automatic substitutions. Nah, nih guys. Jadi gini guys, kalau misalkan lo punya nih pemain inti 11, tapi ada yang nggak main, otomatis yang masuk itu kan harusnya cadangan pertama guys. Makanya lo menentukan nih cadangan pertama, cadangan kedua, cadangan ketiga menurut siapa yang paling terbaik di bangku cadangan ini. Gitu, misalkan terbaiknya kita urutin ya, misalkan lo lebih yakin Robertson, kedua Havertz, baru Neko. Save your team, jangan lupa. Nah, misalkan nih guys, Ivan Toney nggak main, otomatis yang masuk menggantikan poin Toney adalah Robertson. Kecuali Ivan Toney dan Neto nggak main, otomatis yang masuk adalah Robertson dan Havertz. Tapi ada special case nih guys, lo perlu tahu bahwa kayak gini. Misalkan nih, Ivan Toney sama Ronaldo sama-sama cedera. Gampangnya kayak gini deh. Misalkan nih, gue taruh Havertz ya jadi cadangan pertama ya. Kita save dulu. Nah, lalu ada masalah nih di back. Salah satu back lo ini nggak main. Misalkan yang nggak main Cash. Nah, yang masuk ke pemain inti tuh bukan si Havertz, tapi si Robertson. Kenapa? Karena lo mesti ingat terus di awal yang tadi udah gue terangin. Back itu minimal harus ada 3, nggak bisa 2 gitu. Jadi ketika back lo 1 cedera nih, dari 3 terus 1 cedera, nggak main nih si Cash, yang masuk nggak bisa Havertz, nggak bisa striker, beda posisi, yang masuk mesti Robertson supaya back lo jadi 3 gitu ceritanya. Sama aja case-nya misalkan kayak gini, itu sih udah paling gampang sih contohnya. Jadi intinya lo mesti selalu ingat bahwa back itu minimal harus selalu 3, gelandang harus selalu ada minimal 2, dan striker harus ada minimal selalu 1. Gitu guys. Habis itu udah aman Premier League transfer. What happens if... Oke. Gimana nih guys kalau misalkan pemain yang lo beli pindah ke tim Premier League lainnya? Contoh kayak gini ya. Lo udah punya nih Manchester City 3 pemain, Walker, Cancelo, De Bruyne. Ini bursa transfer masih buka kan musim panas. Tiba-tiba Neto pindah juga ke City guys. Pemain City lu jadi 4 dong. Ya kan? Padahal rules-nya adalah lo cuma bisa punya 3 pemain maksimal dari satu klub. Di transfer selanjutnya, lo nggak bisa melakukan transfer yang lain kecuali lo mesti ngebuang salah satu pemain Manchester City lo. Gitu. Jadi lo mesti buang si Neto yang baru gabung ke Man City atau De Bruyne, Cancelo, dan Walker. Baru lo bisa melakukan transfer lainnya.
Gitu guys. Oke, menurut gue itu poin-poin penting dari bagian facts. Sekarang gue lanjut ke bagian rules ya. Oke, selecting your initial squad. Nah ini tadi pilih 15 pemain di awal ya kan, budget 100 juta. Lo bisa pilih maksimal 3 pemain dari satu klub. Udah gue terangin ya, managing your squad. Oke, pilih 11 pemain inti. Jangan lupa pilih kapten dan juga vice-nya. Nah ini juga tadi udah gue ceritain. Prioritasin lo mau cadangan lo siapa dari pemain terbaik. Transfer, ini juga udah gue ceritain ya tentang wildcard, perubahan harga, jatah free transfer, gitu ya. Chips, nah tadi udah gue terangin juga soal bench boost, free triple captain dan wildcard. BTW gue nerangin cepet juga ya tadi ya, belum cover rules sudah gue terangin semua ya. Nah deadline, jadi setiap game week itu ada deadline-nya guys. Kayak misalkan sekarang nih game week 1 musim 2022-2023 deadline-nya Sabtu 6 Agustus jam 00.30 WIB. Nah ini deadline game week kedua. Lo mesti perhatiin kalau lo pengen melakukan transfer, pastikan sebelum deadline-nya guys. Nah deadline dari setiap pekan FPL adalah 90 menit sebelum kick off pertandingan pertama guys. Gitu, karena pertandingan pertama kick off kan, seingat gue 2022-2023 tuh Crystal Palace Arsenal ya. Mereka kick off jam 2 pagi, Sabtu jam 2 pagi, jadi deadline-nya di sini Sabtu jam 00.30. Lanjut ke scoring, nah ini juga penting banget. Ini udah diterangin detail guys, gue coba terangin juga ya buat ngebantu lo lebih paham. Jadi buat pemain yang main dari menit 0 sampai 59 itu dapat 1 poin. Buat pemain yang main minimal 60 menit dan seterusnya 60 menit ke atas itu dapat 2 poin. Terus setiap kiper dan back cetak gol dapat 6 poin. Buat gelandang cetak 1 gol 5 poin, buat striker cetak 1 gol 4 poin. Wajar ya guys, makin ke belakang poinnya paling tinggi karena memang kalau striker itu kan tanggung jawab cetak gol. Jadi wajar poinnya lebih kecil, sudah biasa. Tapi kalau misalkan kiper atau defender cetak gol itu kan sesuatu yang luar biasa. Sehingga mereka wajar dapat poin yang lebih tinggi. Tetapi untuk assist mau posisi apapun dapatnya 3. Buat clean sheet bagi kiper dan back dapat 4 poin, buat gelandang kalau clean sheet dapat 1 poin. Buat kiper dapat 1 poin tiap melakukan 3 kali penyelamatan. Kiper yang bisa nepis penalti dapat 5 poin. Terus buat pemain yang gagal cetak gol penalti minus 2. Terus nah dalam setiap game week itu pasti kita ada bonus dari bonus 1 sampai 3 tergantung siapa pemain terbaik saat itu. Terus setiap kebobolan 2 gol kiper dan back pasti akan minus 1 poinnya. Setiap pemain yang kena kartu kuning minus 1, setiap pemain yang kena kartu merah minus 3, dan setiap pemain yang melakukan gol bunuh diri minus 2. Nah, buat clean sheet nih guys ya ada aturannya. Jadi kalau misalkan lo punya back nih, back lo diganti menit 59 alias belum menit 60, lo nggak bisa dapat poin clean sheet ya. Nggak dapat nih poin clean sheet 4 ini. Karena mainnya di bawah 60 menit gitu. Jadi poin clean sheet itu baru bisa lo dapetin ketika pemain lo main minimal 60 menit di lapangan guys. Gitu. Oke. Sip. Nah, buat bonus points nih yang perlu gue terangin ya. Jadi, kalau misalkan ada 3 pemain nih mainnya sama bagus, mereka bertiga akan sama-sama dapat bonus 3 poin. Tapi kalau misalkan kualitas pemain di pertandingan tersebut beda-beda, biasanya ada masing-masing dapat 3 poin, 2 poin dan 1 poin dari bonus. Tapi kalau misalkan ada 2 pemain yang dapat bonus 3, maka yang dapat bonus 2 cuma 1 pemain. Karena logika sederhananya gini guys, yang dapat bonus 3, 2, dan 1 masing-masing kan 1 pemain gitu. Jadi ketika ada yang udah 2 pemain nih di bonus 3, yang dapat bonus 2 tuh cuma 1 pemain dan yang dapat bonus 1 nggak ada. Bisa juga kayak gini guys, misalkan yang udah dapat bonus 3 itu 1 poin, yang dapat bonus 2 yang dapat bonus 3 1 pemain, yang dapat bonus 2 2 pemain, udah menuin jatah kan tuh minimal 3 pemain yang dapat bonus, jadi nggak ada yang dapat bonus 1 gitu. Sama juga halnya kalau misalkan dapat bonus 3 1 pemain, bonus 2 1 pemain, bonus 1 itu bisa lebih dari 1 pemain gitu. Mungkin lo agak ini ya, buat lo yang belum menangkap 100%, seiring berjalan waktu lo akan paham guys. Gue coba menerangkan secara sederhana. Nah, buat league sama cups ada keterangan sedikit nih guys. Nah, kalau buat leagues, jadi kan ntar lo punya liga nih ya. Ini liga yang udah otomatis dijoinin sama FPL ya. Favorit lo apaan, negara lo apaan, lo mulai dari game week berapa, dan ini overall peringkat dunia. Jadi misalkan nih, lo ngeliat overall, lo harusnya peringkat 2 dunia.
dengan 3.000 poin. Peringkat 1 dunianya juga 3.000 poin. Anjir, gue nggak dapet peringkat 1 dunia, padahal poin gue sama si peringkat 1. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Nah, itu karena si peringkat 1 dunia itu melakukan jumlah transfer lebih sedikit sepanjang kompetisi. Jadi kayak gitu, penempatan FPL tuh posisi yang lebih tinggi. Kalau poin sama, siapa yang melakukan transfer paling sedikit, kegiatan transfer maksudnya ya guys, itu yang posisinya lebih tinggi. Jadi misalkan dalam semusim, lo melakukan total transfer 40, tapi si peringkat 1 dunia melakukan total transfer selama semusim 39 kali doang, beda 1 sama lo tetap peringkat 2 guys. Gitu. Nah kalau untuk di Cups, nah ini yang perlu gue terangin kayak gini guys. Kalau misalkan lo main Liga, misalkan poin lo di game week 1 nih 100 poin. Di game week 2 deh, contoh lebih gampang ya. Jadi di game week kedua nih, poin lo total 100 poin. Padahal lo melakukan transfer lebih dari 1 di game week 2. Artinya lo transfer 2 pemain ya. Artinya lo minus 4 poin. Tapi kalau di Liga, poin lo yang kelihatan itu tetap 100, bukan jadi 96. Walaupun secara akumulasi poin lo 96 dianggap ya. Tapi kalau di Cup, poin lo langsung dikurangin dengan minus poin lo. Gitu. Jadi langsung kelihatannya 96, bukan 100. Gitu guys. Oke, itu tadi. Nah, terakhir ke TNC. Ini TNC sih paling penting menurut gue di nomor 20 ya. Nomor 20 tuh tentang hadiah guys. Nah, kenapa sih yang main FPL tuh banyak banget. Untuk musim ini aja sementara yang daftar tuh udah 5.500.000 ya. Padahal masih hamin berapa nih? Udah segini nih. Musim lalu 9 jutaan. Dan itu selalu makin bertambah. Kenapa guys? Ya ini, hadiahnya gila. Nih, lo kalau misalkan menempati peringkat 1 dunia, lo bakal dapat nginep 7 malam di Inggris. Bahkan lo boleh sama 2 orang lagi kan. Artinya kalau lo juara dunia, lo boleh ngajak pasangan lo, keluarga, teman atau sahabat lo buat ikutan juga. Lo juga bisa mengunjungi tempat-tempat populer dan pastinya kan ditanggung sama pihak Premier League ya. Nah, ini lo bisa baca semuanya lebih detail. Yang jelas, peringkat 1 sampai 5 dunia di akhir musim lo menerima hadiah, dan ini hadiahnya gila guys. Dan FPL juga menyediakan hadiah untuk mingguan dan bulanan. Gitu guys. Gue rasa udah cukup lengkap ya guys. Kalau misalkan lo masih ada yang bingung, lo bisa tanya di kolom komentar ya guys, atau di Twitter gue. Dan buat lo yang masih punya kuota buat join Liga, silahkan guys join Liga YouTube Bang Yen Tambunan dengan kode FL8GUC, hurufnya semua kecil. Atau lo bisa otomatis join, klik linknya di description gue guys, langsung klik otomatis join. Sekian dulu guys video gue kali ini, semoga video gue bermanfaat ya guys. Capek juga mulut gue berbusa nih. Thank you banget guys sudah nonton sampai akhir. Buat lo yang menikmati video-video Bang Yen Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Yen Tambunan. Sampai jumpa lagi guys, sehat selalu, Tuhan memberkati.